Shalom, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat datang kembali di Good Morning Jesus, di mana hari ini kita akan mengawali hari yang indah ini untuk memuji menyembah Tuhan kita. Kita mau menempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita apapun yang terjadi, dan tetap berpegang teguh pada setiap kebenaran firman-Nya yang akan menjadi bekal buat kita menjalani hidup ini. Mari saudara-saudari sekalian, saya undang semuanya untuk boleh memejamkan mata. Kita mau bayangkan bersama-sama bahwa Yesus hadir ke tengah kita, ke hadapan kita saat ini, memeluk kita dengan kasih-Nya. Dia sungguh-sungguh rindu bahwa kita menghabiskan waktu yang intim dengannya, memberikan segala isi hati kita yang mencari kesenangan. Kita awali dengan tanda kemenangan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus, Engkaulah pusat kehidupan kami seumur hidup kami, sepanjang hidup kami. Dalam segala keadaan, dalam segala musim hidup kami hanya menaruh pengharapan kami kepadamu Tuhan Yesus. Baik waktu kami berlimpah maupun kurang, baik saat kami kuat maupun lemah, hanya Engkau yang mempesona hati kami, memberi kami kekuatan, memberi kami kehidupan. Dan ini janji kami Tuhan Yesus, bahwa sekali kami menaruh diri kami di dalam Engkau, selama-lamanya kami mau tinggal di dalam Engkau, karena Engkau Tuhan kami yang setia. Biarlah kami menyanyikan pujian ini Tuhan, sebagai bentuk daripada rasa rindu kami, rasa syukur kami kepadamu Yesus. Ini setiap kami. Dalam segala keadaan, berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terus kayak mau katakan Tuhan Yesus dalam segala keadaan. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang Tuhan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan Tuhan. Setiap musim kehidupan, waktu kami kuat ataupun lemah, ku kuat maupun lemah, sungguh hanya Kau Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku.
kesempatan baru sekali. Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terus katakan sekali. Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan kami Tuhan takkan pernah hilang daripadamu, takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Terus kamu angkat hati kami Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terus kami katakan sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. One more time. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sungguh karena kasih-Mu, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sungguh karena kasih-Mu, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sungguh karena kasih-Mu Tuhan kami ada. Sungguh karena kasih-Mu kami hidup sampai hari ini. Kasih-Mu memberi kekuatan, memberi kesempatan, memberi hidup yang baru. Karena kasih-Mu, Yesus, tiada yang lain, hanya Kau, kasih-Mu tak
berubah sampai selamanya. Yesus, oh Yesus, hanya Kau Tuhan Yesus, membela kami, juru selamat kami. Terima kasih. Sungguh kami menyadari Tuhan Yesus betapa besar kasih setiamu buat kami. Kasih yang sejati yang menyelamatkan kami, yang memberi kami kehidupan dan memberikan kami kesempatan yang baru. Kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau tidak pernah pergi daripada kami, menjadi pembela kami di dalam setiap apa yang kami alami dalam kehidupan kami Tuhan. Walaupun terkadang kenyataan tidak sesuai harapan kami, namun kebenaran firman-Mu, kehendak-Mu, cinta-Mu yang kami temukan dalam kitab suci, dalam setiap firman demi firman yang menguatkan hati kami, itu yang mau kami pegang Tuhan. Hanya janji-Mu yang kami pegang seumur kehidupan kami. Dan janji-Mu tidak pernah berubah Tuhan, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Izinkanlah kami menaikkan syukur kami lebih lagi Tuhan, karena Kau selalu ada di pihak kami, menjadi pembela kami. Di tengah badai hidup, ku punya Tuhan yang membelaku. Saat ku tak berdaya, Kau di pihakku. Terima kasih Tuhan. Di dalam hadirat-Mu, ku rasakan dekat padamu. Hanya di dalam-Mu ku takkan goyah. Ada kekuatan yang baru. Saya mau katakan Tuhan, Ku bersyukur padamu Bapa. Engkau yang setia berjalan bersamaku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu, oh Tuhan. Sepanjang hidupku selalu ku bersyukur. Hanya di tengah badai Tuhan Kau pembela kami. Di tengah badai hidup, Terima kasih Tuhan. ku punya Tuhan yang membelaku. Saat kami tak berdaya, Saat ku tak berdaya, Kau di pihak kami. Kau di pihakku. Terima kasih Tuhan. Di dalam hadirat-Mu, ku rasakan dekat padamu. Hanya di dalam-Mu ku takkan goyah. Ada
ada kekuatan yang baru. Ku bersyukur padamu Bapa. Engkau yang setia berjalan bersamaku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu, oh Tuhan. Sepanjang hidupku selalu ku bersyukur. Terus kamu akan syukur ini bagi Engkau Tuhan Yesus. Ku bersyukur padamu Bapa. Engkau yang setia berjalan bersamaku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu, oh Tuhan. Sepanjang hidupku selalu ku bersyukur. Kami percaya Kau turut bekerja Tuhan. Ku percaya Kau turut bekerja untuk datangkan kebaikan bagiku. Air mataku telah Kau ubahkan jadi air mata kemenangan. Sekali lagi Kau turut bekerja. Ku percaya Kau turut bekerja untuk datangkan kebaikan bagiku. Air mataku telah Kau ubahkan jadi air mata kemenangan. Ku bersyukur padamu Bapa. Engkau yang setia, Engkau yang setia berjalan bersamaku. Kekuatan kami Tuhan hanya di dalam Engkau. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu, oh Tuhan. Sepanjang hidupku selalu ku bersyukur. Sekali lagi dari hati kami Tuhan, kami naikkan syukur kami. Ku bersyukur padamu Bapa. Engkau yang setia berjalan bersamaku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu, oh Tuhan. Sepanjang hidupku selalu ku bersyukur. Kekuatan kami Tuhan hanya di dalam Engkau.
kekuatanku hanyalah di dalam-Mu, oh Tuhan. Sepanjang hidupku selalu ku bersyukur hanya kepadamu Tuhan, sebab Kau setia bersamaku, tak pernah tinggalkan, tak pernah berpaling, tak pernah Kau lupakan kami. Tuhan Yesus, ku bersyukur sebab janji-Mu selalu Kau tepati. Sungguh hanya Engkau Tuhan Yesus yang kami agungkan seumur kehidupan kami. Tidak ada Allah lain selain Engkau. Sebab hanya Engkau Tuhan yang mampu untuk tetap tinggal mendampingi kami Tuhan, di dalam segala musim kehidupan kami. Dan kami deklarasikan bahwa Engkaulah Allah kami, Engkau kekuatan kami yang selalu tinggal di dalam kami. Dan hanya kuasa-Mu yang kami perlukan Tuhan, dalam menghadapi segala macam lika-liku hidup ini. Saat kami merasa seakan-akan lautan hidup kami gak ada ujungnya, kami mau tetap memuji Engkau, kami mau tetap berpegang pada Engkau Tuhan. Ini pernyataan iman kami Tuhan. Dalam badai hidupku, tiada jalan bagiku, namun tetap ku bertahan. Kasih-Mu selalu beserta, selalu besertaku. Haleluya, haleluya,
Allahku, kekuatanku di dalamku. Haleluya, haleluya. Kuasamu, hadiratmu yang ku perlu dalam hidupku. We sing this song again, God, for you. Dalam badai hidupku, tiada jalan bagiku, namun tetap ku bertahan. Kasih-Mu selalu beserta, selalu besertaku. We sing hallelujah. Haleluya, haleluya. Kau Allahku, di dalamku, kekuatanku. Oh haleluya. Haleluya, Sing haleluya. haleluya. Hanya kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu, hadirat-Mu yang ku perlu dalam hidupku. Apapun Tuhan yang terjadi, kamu selalu puji Engkau. Apapun yang terjadi, ku kan selalu memuji. Meski laut tak bertepi, ku kan tetap memuji. Apapun yang terjadi, Apapun yang terjadi, ku kan selalu memuji. Meski laut tak bertepi, ku kan tetap memuji. sing Haleluya, haleluya. haleluya. Kau Allahku, Kau Allahku, di dalamku, kekuatanku. Haleluya, haleluya. kuasa-Mu Tuhan, Kuasa hadirat-Mu hadirat-Mu yang ku perlu dalam hidup kami Tuhan. dalam hidupku. Lebih tinggi lagi kami agungkan Engkau. Haleluya, haleluya. Allahku, di
Haleluya. Kau Allahku, di dalamku, Kekuatanku. haleluya. Haleluya. Kuasamu, hadiratmu, yang ku perlu dalam hidupku. Hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan, tempat kami berlindung, tempat kami tersungkur, tempat kami memberikan seluruh kehidupan kami kepadamu. Karena hanya di dalam-Mu Tuhan, kami rasa tenang, kami rasa damai, dan kami dapatkan kekuatan saat kami menyembah-Mu. Izinkanlah kami tersungkur di hadapan-Mu Tuhan. Ku tersungkur di hadapan-Mu, bawa hidupku apa adanya. Dalamnya hatiku Kau pun tahu, ku serahkan semuanya kepadamu. Ku tersungkur di hadapan-Mu, bawa hidupku apa adanya. Dalamnya hatiku Kau pun tahu, ku serahkan semuanya kepadamu. Bersamamu aku aman, di dekatmu aku tenang, ku rasa damai di hadirat-Mu saat ku menyembah-Mu. Kekuatanku di dalam-Mu, kasih-Mu yang memelukku, ku rasa damai di hadirat-Mu saat ku menyembah-Mu. Terus kami mau katakan, Tuhan, kami mau tersungkur di hadapan-Mu membawa seluruh kehidupan kami. Ini setiap kami, Tuhan. Ku tersungkur di hadapan-Mu, bawa diriku apa adanya. Dalamnya hatiku Kau pun tahu, ku serahkan semuanya kepadamu. Sungguh kami mau tersungkur lebih lagi, Tuhan. Ku tersungkur di hadapan, Membawa seluruh kehidupan kami kepadamu. bawa hidupku apa adanya. Benar, Tuhan. Dalamnya hatiku Kau pun tahu, ku
serahkan semuanya kepadamu. Bersamamu aku aman, di dekatmu aku tenang. Ku rasa damai di hadiratmu saat ku menyembahmu. Kekuatanku di dalammu, Hanya kasih-Mu yang memelukku. Ku rasa damai di hadiratmu saat ku menyembahmu. hanya bersamamu Tuhan. Bersamamu aku aman, di dekatmu aku tenang. Ku rasa damai di hadiratmu saat ku menyembahmu. Kekuatanku di dalammu, kasih-Mu yang memelukku. Ku rasa damai di hadiratmu saat ku menyembahmu. Kami rasakan damai-Mu. Ku rasa damai di hadiratmu Saat kami menyembah-Mu Tuhan. saat ku menyembahmu. Benar Tuhan. Ku rasa damai di hadiratmu saat ku menyembahmu. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, sembah Kau, segala masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Segala Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu bagi setiap dari kami pada pagi hari ini. Saat kami datang kepadamu dengan segenap hati kami, Roh Kudus-Mu tercurah atas kami. Saat kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran,
Sungguh kuasa-Mu bekerja bagi setiap dari kami. Amin, Yesus. Dan saat ini hati kami seperti tanah yang gembur, yang siap untuk menerima firman-Mu Tuhan, sehingga boleh berakar, bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan-Mu. Ini siap dari kami Tuhan. Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang pandang kami. Biarlah saat ini kami pun siap untuk menerima firman-Mu. Nyatakanlah kehendak-Mu dan pakailah hamba-Mu seturut dengan kasih setia-Mu. Sehingga firman-Mu diberitakan bukan dengan kekuatan manusia, tetapi dengan kuasa dari Allah Roh Kudus sendiri. Dan kami berdoa dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Shalom para GMJ viewers dimanapun pada pagi hari ini teman-teman berada. Pada waktu ini kita akan masuki dalam renungan pada pagi hari ini yang diambil dari bacaan liturgi hari ini, yakni dari Kisah Para Rasul bab 5 ayat 34 sampai dengan 42. Saya akan bacakan. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya. Tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka. Sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melecapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah." Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Di dalam perikop pada pagi hari ini, kita menjumpai sosok yang bernama Gamaliel. Dia ini ternyata adalah juga guru dari Rasul Paulus pada waktu ia masih menjadi Saulus. Ia adalah keturunan dari seorang tokoh yang besar yang menjadi cikal bakal dari pengajaran orang-orang Farisi pada zaman tersebut. Jadi ini suatu tokoh yang luar biasa sebenarnya ya. Dan dilihat di sini ternyata ia juga tidak terlalu pro sebenarnya, tetapi tidak kontra. Ketika pada waktu itu para rasul yang memberitakan tentang Yesus yang bangkit ditangkapin oleh para pemimpin orang-orang Yahudi dengan tujuan untuk dibunuh, dia bertindak bukan atas apa yang dia sudah tahu. Karena dia juga gak yakin ini gerombolan siapa, benar apa enggak. Tetapi ia bertindak berdasarkan kebenaran. Dia berpijak kepada kebenaran. Maka dia berani berkata, kalau memang dari Tuhan, ya gak bisa diapa-apain kok. Tapi kalau memang cuma dari manusia, pemimpinnya mati, tercerai berai semuanya, buyar.
Maka ini juga menjadi acuan sebenarnya bahkan sampai sekarang. Kalau kita percaya itu dari Tuhan, maka akan ada roh Tuhan yang menyertai, yang sekalipun mungkin pemimpinnya sudah nggak ada, diganti dan sebagainya, akan tetap berjalan. Orang-orang yang mencari Tuhan dan berusaha buat Tuhan akan tetap ada. Tetapi sebaliknya kalau memang hanya dari manusia belaka, bukan dari tuntunan Roh Kudus, maka ketika leadernya hilang akan tercerai-berai. Tidak perlu dianiaya, tidak perlu dibunuh. Di sini para rasul tetap disesah, tapi at least tidak dibunuh. Karena ada seorang Gamaliel yang berani untuk bicara dalam kebenaran. Dan sehingga para rasul pun juga dapat terus berbicara tentang Yesus yang bangkit dengan keberanian yang sama. Yang terus menyala-nyala. Bahkan dalam aniaya mereka merasa bahagia. Maka mereka merasa bangga. Mereka boleh membela nama Yesus dan terus menyebarkan ajaran Tuhan bagi orang-orang yang mereka jumpai. Di sini kita melihat kadang-kadang kalau di hidup kita sehari-hari ya. Misalnya kalau tabrakan deh. Kita cenderung untuk, bukan kita sih, mungkin orang-orang ya, cenderung untuk membela. Ya kalau mobil lawan motor, pasti yang dibela motor. Mobil yang disalahkan. Ya kan? Kalau motor ketemu pejalan kaki, yang dibela tuh yang pejalan kaki atau becak misalnya ya, kalau masih ada becak. Sehingga akhirnya agak seakan-akan keadilan itu membela baik ya, yang lemah. Tetapi tidak berpijak pada kebenaran. Karena soal like or dislike. Kalau kaya nggak perlu dibela. Yang miskin yang perlu dibela. Yang paling susah itu yang kecepit di tengah. Nggak miskin-miskin amat. Tapi sebenarnya juga nggak kaya-kaya amat. Ya, jadi ketemu yang di bawahnya kalah. Sama yang atasnya juga kalah. Karena kalau dunia berpijak bukan pada kebenaran. Maka terjadi hal yang demikian. Mungkin kita nggak sampai menganiaya seperti di sini para rasul. Tetapi bila kita berbeda pendapat dengan orang lain, ya yang kita belum yakin, paham betul kebenarannya gimana, apakah kita tetap bisa bersikap berdasarkan kebenaran, sehingga kita tidak memanfaatkan kondisi itu untuk, oh ya ini memang orangnya nggak perlu dibela. Ya dia tuh sudah punya uang banyak. Yang ini yang perlu dibela, yang nggak berpijak pada kebenaran. Atau pada waktu kita melihat, oh ini orangnya nggak baik. Yang ini orang baik. Padahal dalam kasus tersebut, kebetulan orang yang baik itu yang bermasalah. Tapi karena dia orang baik, kita bilang ini yang perlu dibela. Yang orang jahat tuh nggak perlu dibela. Namanya juga orang jahat. Kalau kita tidak berpijak kepada kebenaran sejati, maka yang namanya kebenaran akan bisa diputarbalikkan dengan begitu mudahnya. Sehingga membuat kita akhirnya bukan lagi berada di pihak Tuhan dan dengan berani dan lantang menyerukan kebenaran, tetapi kita akan bicara soal like or dislike. Bahkan mungkin mana yang lebih menguntungkan kalau tidak berhati-hati. Ya. Menjadi orang adil dan benar ialah tetap berpijak pada kebenaran. Bukan hanya membela yang lemah, tetapi juga bahkan yang kuat ketika memang butuh untuk dibela. Bukan hanya yang miskin tapi juga yang kaya. Bahkan bukan hanya yang baik tapi bahkan yang tidak baik. Karena kita membela kebenaran berdasarkan kebenaran itu sendiri. Saya ingat waktu saya bekerja, bukan yang sekarang, bukan yang sebelumnya, tapi yang udah agak lama. Itu kami punya masalah, saya dan beberapa rekan-rekan, tepatnya semua sih, bermasalah dengan owner kami waktu itu. Tetapi karena kami punya 2 owner, jadi akhirnya kami itu, katakanlah A sama B ya, kita itu akhirnya kayak kasak-kusuk lah. Dan kong kali kong dengan yang B. Dan diajak sama yang B untuk bertemu di luar jam kerja untuk membahas kita mesti gimana dan sebagainya. Waktu itu puji Tuhan saya udah bergabung di komunitas. Jadi pada waktu ada tawaran demikian, hati kecil saya tuh gak enak. Saya tahu owner saya yang A itu memang bermasalah.
dia juga memperlakukan kami kadang-kadang kurang baik ya. Yang B itu baik sekali. Tetapi bagaimanapun juga yang bayar kita, yang gaji kita itu sebenarnya yang A. Dia yang punya tempat, dia yang panggil, dia yang putuskan kita untuk jadi pegawai bersama, dan yang bayar kita tiap bulan. Jadi akhirnya waktu itu saya memutuskan untuk nggak mau ikut-ikutan dengan walaupun maksudnya baik ya, dengan yang B maupun dengan rekan-rekan saya, semuanya yang ikut waktu itu. Keesokan harinya saya ketemu sama owner yang B atau beberapa hari kemudian saya lupa, dan dia sempat tanya. Karena mungkin rekan-rekan saya juga mempertanyakan kenapa saya nggak ikut gitu loh. Dia sempat tanya, kok kamu nggak ikut? Kamu takut tak sama si A? Dia bilang gitu. Puji Tuhan sekali lagi saya udah di komunitas ya. Jadi waktu itu saya bukan sok-sokan, tapi saya bilang sama dia, bagaimanapun juga yang gaji saya tuh dia. Saya merasa tidak pantas kalau kemudian kita tuh kasak-kusuk di belakang, di luar jam kerja, kumpul bareng khusus, bahas sampai malam loh. Ya, untuk membicarakan si A. Saya merasa seperti main belakang dan menurut saya itu nggak tepat. Mungkin buat teman-teman saya, buat si B itu juga sesuatu yang ala gitu aja kok. Nggak terlalu gimana dan sebagainya. Tetapi benar-benar waktu itu saya merasa nggak enak. Karena seakan-akan karena dia jahat maka dia juga harus diperlakukan dengan tidak baik. Karena dia tidak benar maka kita juga berhak melakukan yang tidak seharusnya. Mungkin awal-awal owner kami yang B itu juga merasa nggak perlu sampai segitunya. Sampai ketika kemudian saya bilang, tapi ma'am, at least you know, kalau suatu saat kita nggak enakan, I will not do the same thing kepadamu juga. Dan waktu itu saya lihat perubahan mukanya berubah. Dan dia sadar bahwa iya, nanti mungkin ada saatnya ketika hubungan kami juga nggak akan baik-baik saja. Kita mungkin juga akan ketemu dengan orang-orang yang mungkin kita juga nggak baik-baik saja, bermasalah dan sebagainya. Apakah kita bisa tetap berpijak pada kebenaran dan melakukan yang seharusnya? Dan itu memang butuh keberanian karena nggak gampang ya kan, karena kan kadang-kadang berhadapan dengan orang banyak. Tetapi apakah kita bisa seperti Gamaliel ini yang tetap berpijak pada kebenaran? Bukan membela siapa, tetapi membela kebenaran. Dan kita lihat para rasul di dalam tekanan, dalam aniaya, mereka pun tetap berpegang pada kebenaran. Kalau yang mereka beritakan itu berita bohong. Kebangkitan Tuhan itu adalah suatu rekayasa yang mereka bangun sendiri dan kemudian mereka berusaha sebarkan, maka mereka pun tak akan bertahan lama. Tidak akan sampai pada kita yang ada di zaman sekarang. Tetapi karena yang mereka beritakan, yang mereka sampaikan itu adalah kebenaran. Dan yang mereka lakukan sampai dianiaya, sampai disesah, bahkan sampai mati mengerikan, itu dapat mereka lakukan dengan berani di dalam penganiayaan dan kesesakan, karena mereka tetap berpijak pada kebenaran dan lantang untuk memberitakan yang namanya kebenaran. Mari kita pun dalam hidup kita sehari-hari, di studi, di pekerjaan, ya, bahkan dalam keluarga, kita berpijak pada kebenaran, berpegang pada kebenaran, dan menyatakan kebenaran sebagaimana semestinya. Bukan soal like or dislike, oh yang ini anaknya baik, kita mesti bela, padahal dia waktu itu salah. Atau kita bisa tetap tegas dalam menyatakan keadilan dan kebenaran, sehingga kita pun bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam kondisi apapun, dimanapun, posisi apapun. Karena yang kita pegang adalah hal yang sejati, yang benar, yang Tuhan mau. Sehingga ada keberanian, ada kekuatan, dan ada penyertaan Roh Kudus yang boleh memberkati. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur apabila pada pagi hari ini kami diingatkan sekali lagi akan kebenaran-Mu Tuhan, yang membebaskan, yang menebus kami. Biarlah dimanapun kami berada dan apapun yang kami lakukan, siapa kami, siapa yang kami hadapi, kami gak main like or dislike. Bukan soal mana yang lebih menguntungkan dan lebih aman buat kami,
tetapi kami akan berpegang pada kebenaran-Mu sendiri. Untuk berkata-kata dan melakukan yang benar. Maka tidak ada yang dapat menggugat kami, termasuk iblis maupun diri kami sendiri, Tuhan. Karena kami boleh berpegang pada kebenaran yang sejati. Kami boleh menyatakan kebenaran yang sejati, Tuhan. Maka Roh Kudus-Mu yang akan menyertai, menguatkan dan memberkati. Pakai kami, Tuhan, di tengah-tengah dunia yang udah gak bisa bedain mana benar mana salah. Yang kadang-kadang sudah tidak berpihak lagi pada kebenaran. Yang kadang-kadang mungkin sudah tidak adil lagi. Bila kami tetap menjadi corong-Mu, Tuhan, kami boleh menjadi alat bagi kemuliaan-Mu untuk tetap membela yang benar. Bukan cuma yang lemah, tapi juga bahkan yang kuat. Bukan hanya bagi orang baik, tapi mungkin juga bagi lawan-lawan kami. Saat memang itu yang harus kami lakukan, itu yang harus kami perjuangkan, itu yang harus kami bela. Ini setiap dari kami, Tuhan. Kami serahkan setiap keberadaan kami ke dalam tangan-Mu. Keberanian kami untuk melangkah dalam kebenaran pada hari ini dan hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami berdoa dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan pembela kami yang telah bangkit dan menang sekarang dan selama-lamanya. Amin. Punya Tuhan yang setia, ku punya Tuhan yang berkuasa, sanggup memulihkan hidupku. Mujizat-Mu nyata bagiku. Ku punya Tuhan yang setia, ku punya Tuhan yang berkuasa, kekuatanku hanya dalam-Mu, Kau beriku Kekuatan kami hanya di dalam Engkau, Tuhan. kekuatanku hanya dalam-Mu, Kau beriku Sekali lagi kekuatan kami ada padamu. kekuatanku hanya dalam-Mu, Kau beriku kemenangan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap penguatan yang kami terima lewat firman-firman-Mu, Tuhan. Kami percaya Roh-Mu, Roh Kudus-Mu, Roh-Mu yang hidup boleh selalu menyertai kehidupan kami, memberikan kami keberanian, memberikan kami kekuatan, Tuhan, untuk tetap berpegang teguh pada standar kebenaran firman-Mu apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah kemenangan kami hanya di dalam firman-Mu, Tuhan. Biarlah kemenangan kami hanya di dalam kebenaran-Mu yang terus kami tegakkan dalam segala aspek kehidupan kami. Dan biarlah segala apa yang kami kerjakan, segala apa yang kami katakan sepanjang hari ini, semuanya boleh Engkau kuduskan, boleh Engkau sucikan dengan standar kebenaran firman-Mu, Tuhan, agar kami boleh selalu menampakkan dan memancarkan kemuliaan-Mu kepada setiap orang yang kami temui sepanjang hari ini dan di hari-hari berikutnya dalam kehidupan kami. Doa rasa syukur ini, Tuhan, beserta pujian penyembahan ini, kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus sebagai pengantara, sahabat, dan juru selamat kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Semoga pujian penyembahan serta renungan firman pagi hari ini boleh menguatkan kita semuanya. Sampai jumpa di GMJ berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. See you, God bless. God bless.